Kita masuk ke gang sempit guys. Ini ada tamannya nih rumahnya itu. Ada orangnya tuh lagi nyiram bunga. Nah jadi kayak gini guys, kalau di Jepang itu tuh ijonya itu yang berlawanan arah pun jadi ikut ijo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Guys, sekarang ini udah jam 7 ya. Dan hari ini dingin banget guys. Nggak kayak biasanya. Hari itu -4 nih. Ya, -4. Emang bener dingin banget. Nanti siang aja paling hangat itu tuh 2 derajat guys. Dan ntar malam tuh sampai -6. Oke guys, nggak fokus di situ ya. Hari ini di video kali ini ada yang unik guys. Aku mau nunjukin ke kalian suasana atau rutinitas lah ya orang Jepang itu kalau di pagi hari kayak gimana itu ya guys ya. Jadi banyak orang-orang dewasa yang pada berangkat kerja, terus anak-anak sekolah yang pada berangkat sekolah kayak gitu. Nah jadi kita akan melihat rutinitas orang Jepang tuh kayak gimana ya guys ya. Oke, let's go. Bisa kalian lihat ya guys ya, walaupun di perumahan kayak gini apa ya, bersih-bersih ya, nggak ada sampah tuh, nggak ada plastik-plastik berterbangan atau berkeliaran gitu ya, berkeliaran. Rumahnya gede-gede sini, bagus. Apalagi ini, nah ini gede banget ya rumahnya nih, 2 tingkat lagi. Nah seperti ini padat banget ya daerah sini ya. Nah guys, rumah-rumah orang Jepang bersih banget ya, nggak ada sampah-sampah gitu ya, sunyi, anteng. Jam segini nih kayaknya orang-orangnya masih pada siap-siap buat berangkat kerja sih. Mobil-mobil parkiran cuma di luar doang gitu ya. Kita masuk ke gang sempit guys. Ini ada tamannya nih rumahnya itu. Ada orangnya tuh lagi nyiram bunga. Baru kali ini di Jepang aku pertama kali nih lewat kayak gang gitu guys. Ini jalan bukan ya? Jalan kan tapi tembus ke parkiran tuh. Nih guys, salah satu yang membuat aku tuh seneng sama orang Jepang ya, yaitu SDM-nya tinggi ya guys ya. Jadi contohnya ini nih guys. Kalau misalkan ada barang yang jatuh di jalan, itu tuh orang Jepang tuh bukan mengambil, justru mereka tuh kayak ditaruh di tempat kayak gini, yang dia tuh kelihatan supaya orang yang punya atau kehilangan itu tuh waktu dia nyari lagi itu bisa langsung kelihatan guys. Sering banget aku ngeliat-ngeliat kayak gini nah. Nah jadi barangnya itu bukan diambil jadi hak milik, tapi ditaruh di tempat yang dia tuh kelihatan supaya orang yang punya itu waktu nyari lagi itu bisa langsung ketemu gak sih. Aku sering banget nemu kayak gitu di jalanan ya. Terus kayak waktu itu pernah ada topi, terus ada shawl kayak gitu. Itu pasti orang Jepang tuh langsung naruh di tempat-tempat yang kelihatan, dicantolin di misalkan ada besi gitu, dicantolin ke besinya ya pokoknya di tempat-tempat kelihatan lah supaya orang yang punya itu bisa langsung ketemu kalau nyariin lagi guys. Itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sana guys. Nah di sini guys ada speaker, itu ada suaranya Shingo wa aka desu omachi kudasai. Itu artinya tuh lampunya merah, ditunggu sebentar. Nah supaya orang yang nggak bisa lihat, biasanya tunanetra itu tuh bisa tahu itu masih merah kayak gitu. Sedetail itu ya guys ya orang Jepang di pemerintah Jepang tuh. Terus kadang kalau misalkan di lampu merah tuh, beberapa lampu merah, biasanya lampu merah gede ya, itu tuh kalau misalkan hijau itu ada suaranya pingpong pingpong pingpong. Itu juga buat ngasih tahu ke orang yang tunanetra kalau lampu si lampu merahnya itu udah jadi hijau loh, silahkan menyeberang lah kayak gitu. Terus biasanya suaranya tuh ada 2. Kalau suara yang ini lampu merah yang kesini yang hijau, terus yang suara yang ini yang ke sebelah sini yang hijau gitu. Jadi bisa dibedain. Sedetail itu ya orang Jepang ya. Nah ini guys bedanya kalau misalkan di kampung sama di kota kayak Tokyo ya. Kalau di kampung kayak gini, orang-orang berangkat kerja tuh masih pada pakai mobil ya, banyak banget yang pada pakai mobil.
karena ya nggak semacet itu ya, nggak serame itu kayak di Tokyo. Kalau di Tokyo kan orang-orangnya pakai angkutan umum gitu ya, terus pada pakai jalan kaki lah gitu. Tapi kalau di Jepang itu masih banyak yang pakai mobil. Di Jepang, di kampung dia, di pedesaan itu masih banyak banget yang dia tuh pakai mobil karena nggak serame itu. Terus parkiran juga di sini masih banyak banget kan, jadi masih orang-orangnya masih pada pakai mobil lah, nggak kayak di Tokyo itu guys. Makanya selama perjalanan ini tadi kan jarang banget orang yang jalan kaki itu ya, kecuali anak-anak sekolah ya. Kan ini dekat stasiun nih, udah nyampe stasiun nanti banyak banget anak-anak sekolah yang jalan kaki guys. Wah, sepertinya kita rada telat guys. Anak-anak sekolah tuh udah pada turun dari kereta, udah pada berangkat tuh. Wah, nyebrang tadi. Nah, parkiran di Jepang ini termasuk yang paling murah banget guys. 24 jam cuma 500 yen atau 50.000 ya. Kalau di Tokyo aku waktu itu pernah 24 jam parkir itu 300.000 anjir. Bedanya jauh banget ya, di sini 50.000, di Tokyo 300.000. Nah, di depan sana itu tuh stasiun Shibukawa guys. Ya udah mulai banyak orang-orang yang jalan kaki ya, nggak ada berangkat kerja. Mana ini? Oh, yang ke arah sana anak-anak sekolah. Iya sih, soalnya apa? Sekolah tuh anak SMA tuh kan di sana sekolahnya. Kita ke arah sekolahnya dulu guys. Nyebrang. Nah, di sini di Jepang juga mobil-mobil itu memprioritaskan pejalan kaki ya. Contohnya ini lah. Kan ada orang yang nyebrang jalan kaki, mobilnya pada berhenti dulu kayak gitu. Di stasiun, di tempat halte bis kayak gini aja bersih banget ya, nggak ada pedagang kaki lima. Oh, ada pak polisi guys. Pada pakai jaket tebel ya. Anak sekolah. Oh, dibangun ya stasiunnya. Maknya pada nganterin anak-anak sekolah, anak-anaknya sekolah. Kita nyebrang dulu guys. Nah, suaranya guys, dengar. Nah, itu tuh pertanda kalau lampunya udah hijau loh, gitu. Sok aja nyebrang, silahkan nyebrang gitu. Itu buat orang-orang yang tunanetra gitu ya guys ya, supaya dia tahu kalau mau nyebrang. Wah, anak-anak sekolah tuh udah pada berangkat tuh di depan tuh. Guys, pijit ya di Jepang, massage 30 menit 3.000 yen atau 300.000. Mantap betul. Ini terus yang oirukosu tuh yang dia dipijit semua itu ya, pakai kayak aromaterapi gitulah, dibuka bajunya, terus yang telanjang itulah 60 menit 8.000 yen atau 800.000. Anjay. Ini guys, di Jepang sekarang nih bensin nih regular harganya 190 yen atau 20.000 lah dibulutin ya, 20.000 guys 1 liternya. Mahal banget tuh, gila. Sekarang apa-apa pada naik di Jepang guys. Nih orang pada berangkat kerja pada jalan kaki, karena kan
stasiunnya di sana kan, jadi orang-orang pada naik kereta terus ke kantornya pada jalan kaki dari stasiun gitu. Udah berangkat itu yang seberang sana juga tuh udah berangkat kerja, udah pada pakai sarung tangan, pada pakai jaket tebel karena emang dingin banget ya guys ya. Ini anak sekolah ini sama emaknya. Mobil diparkir cuman kayak gini doang, nggak dimasukin garasi, nggak ditutupin, nggak dihalangin. Tapi alhamdulillah di Jepang aman-aman aja ya, nggak 100% aman sih. Walaupun Jepang terkenal dengan negara yang aman ya guys ya. Contoh kayak misalkan mobil-mobil diparkir di luar kayak gitu ya, nggak ada penghalangnya, nggak ada garasinya gitu loh ya. Tapi jarang banget adanya tuh kasus-kasus pencurian. Bukan nggak ada guys, pencurian itu ada. Cuman biasanya pencuri-pencuri di Jepang ini mereka ngambilnya tuh mobil-mobil premium, mobil-mobil mewah kayak gitu, kayak Lexus, Land Cruiser kayak gitu-gitu. Dulu aja di tempatku kerja ya, bukan di hotel tempat aku kerja ya, tapi di deket tempat hotel aku kerja itu tuh ada pencurian mobil Audi guys. Itu geger banget satu daerah situ ya, karena ya apa ya, jarang banget ada pencurian kayak gitu ya. Ternyata ada guys pencurian di Jepang kayak gitu juga. Cowok-cowok tuh anak sekolah SMA udah naik sepeda. Nah, di Jepang itu peraturannya ketat banget ya guys ya. Anak-anak sekolah yang SMA gitu itu nggak boleh pada bawa motor, harus pakai sepeda karena umur mereka itu belum cukup untuk ambil SIM gitu ya. Jadi mereka pada pakai sepeda. Bahkan anak SD itu tuh mereka belum boleh pakai sepeda guys untuk berangkat ke sekolah. Mereka harus jalan kaki atau diantarin sama orang tuanya. Karena anak SD kan masih anak kecil ya, jadi mereka tuh kayak belum ngerti lah gitu sama peraturan-peraturan, atau mereka tuh bahaya kalau misalkan disuruh naik sepeda dan berangkat sendiri. Makanya anak-anak SD di Jepang itu mereka pada jalan kaki kalau berangkat sekolah gitu guys. Ini bukti kalau pemerintah yang baik itu tuh menggunakan uang pajak dengan baik juga ya guys ya. Jadi aku sekarang ini lagi ada di taman, dan taman itu untuk umum ya guys ya, gratis. Parkiran banyak, lamannya luas kayak gitu. Dan di Jepang itu setiap daerah itu pasti punya taman umum gitu ya guys ya. Nah, ini guys. Taman di sini tuh taman bermain buat anak-anak ya. Di Jepang tuh setiap daerah pasti ada tempat mainnya kayak gitu. Oh, ini di sini ada ini guys. Ada apa ya? Bukan monumen. Ini kereta uap ya guys ya. Kereta uap dipajang di sini. Karena kan di sini kan dekat stasiun kan, jadi mungkin ini kereta yang dulu di stasiun situ kali ya. Oke, lanjut lagi guys di sini guys. Di taman kayak gini ya, luas kayak gini, nggak ada orang-orang yang jualan, nggak ada parkir liar gitu ya guys ya. Dan bersih banget ya, nggak ada kayak plastik bertebaran kayak gitu. Di sini bersih banget, masya Allah lah. Jadi enak banget kalau mau main-main di sini. Tuh ada orang yang bersih di taman kayak gitu. Oh ya guys, ini salah satu culture shockku ketika aku datang ke Jepang ya, pertama kali datang dari Jepang. Nah, jadi kayak gini guys. Kalau di Jepang itu tuh ijonya itu yang berlawanan arah pun jadi ikut ijo guys. Jadi orang-orang yang mau belok kanan itu harus nunggu dulu yang dari berlawanan arah buat nunggu dulu sampai kosong lah, itu baru dia belok kanan. Atau biasanya itu dia ada jalur khususnya buat orang-orang yang belok kanan supaya enggak ngehalangin atau enggak ngeganggu orang-orang yang mau jalannya lurus ya guys ya. Nah gitu tuh.
walaupun kayak gini tapi apa ya, tingkat kecelakaannya itu rendah banget loh guys. Teratur itu kan tuh saya kalian lihat ya, yang berlawanan arah pun ikut apa hijau juga guys. Kalau di Indonesia kan satu-satu ya, misalkan dari arah sana hijau, terus yang 3 merah gitu ya guys ya. Kalau di Jepang enggak tuh, yang satu arah tuh satu arah dan berlawanan arah itu ikut hijau semua guys, kayak gitu ya. Nah jadi gitu, dulu waktu aku awal-awal datang ke Jepang ya, aku bingung loh, kok orang yang berlawanan arah sama aku ikut ini juga, ikut nyebrang juga ya, ikut maju juga. Kaget aku guys, oh ternyata Jepang tuh kayak gitu. Tapi walaupun kayak gitu, karena orang-orangnya teratur ya, jadi tingkat kecelakaannya juga tetap rendah guys gitu. Enak ya. Kalau di Indonesia kan satu-satu ya, yang satu hijau, yang 3 merah, yang satu hijau, yang 3 merah gitu kan. Kalau di Jepang enggak guys, jadi lebih cepet lah. Makanya di Jepang itu jarang banget ada kayak macet-macetan gitu di lampu merah ya guys ya, karena ya yang gerak langsung jadi 2 arah gitu, jadi cepet ya guys ya. Nah di daerah sini guys, di depan sana itu tuh kantor balai kota gitu ya, jadi banyak orang-orang yang kerja ke sana. Ini kayaknya para PNS gitu kayaknya ya. Dan di si Jepang itu ya, para PNS gitu, para pekerja balai kota itu, pekerja kantoran itu, mereka nggak pakai kayak seragam gitu guys, bajunya bebas, yang penting kayak rapih dan sopan gitu aja. Nggak ada yang mereka tuh kayak di Indonesia kan ada seragamnya gitu kan. Kalau di sini nggak ada guys. Contohnya orang-orang ini nih, ini kan mereka pekerja di sana juga kan, tapi mereka pakai bajunya bebas. Oh guys, mungkin sampai sini dulu ya vlog jalan-jalan melihat situasi suasana ya, melihat suasana pagi hari di Jepang nih ya guys ya. Tadi sebenarnya nggak kurang ini sih, apa, kurang pas dapatnya ya, karena aku tadi rada telat guys. Jadi orang-orang belum pada berangkat kerja, tapi anak-anak sekolah udah pada berangkat, jadi kurang shootnya kurang dapet lah gitu ya. Tapi ya semoga kalian menikmati lah ya. Caranya aku mau pulang, mau nganterin anakku sekolah guys, karena sekarang udah mau jam 9 ya, anakku sekolah jam 9, jadi aku harus baru berpulang guys. Jadi makasih yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya guys ya. Jadi ketemu di video-video selanjutnya guys, bye bye.